Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 SKI akan menyampaikan materi tentang Islam di Indonesia, memahami tradisi Islam di Jawa, Minang, dan Melayu. Yang pertama adalah tradisi Islam di Jawa, yaitu tahlilan. Tahlilan adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya, diikuti dengan kalimat-kalimat tahlil, tahmid, dan tasbih. Yang kedua adalah grebek maulid. Acara ini merupakan puncak peringatan dari bulan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Yang ketiga adalah takbiran. Takbiran dilakukan bersama pada malam 1 Syawal Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama. Yang selanjutnya adalah penanggalan Hijriyah. Masuknya agama Islam di Indonesia secara tidak langsung berpengaruh pada penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan kalender sebelum 100 menggunakan perputaran matahari. Kalau Islam menggunakan kalender bulan, kalau tanggalan umum Masehi itu menggunakan perputaran matahari. Yang kelima adalah grebek. Grebek adalah sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun, yaitu pertama grebek poso Syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kedua, grebek besar diadakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban. Dan ketiga adalah grebek maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk penyimpanan hari maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah sekatan. Sekatan adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Tradisi ini sebagai penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Selanjutnya adalah syukuran. Diselenggarakan setiap tanggal 21 Ramadan. Selikuran yang berarti 21. Yang kedelapan adalah magengan. Magengan adalah upacara menyambut datanya bulan Ramadan. Yang 9 adalah suronan. Suronan dalam penanggalan Hijriyah yaitu artinya adalah Muharram. Biasanya masyarakat berziarah ke makam para aulia atau ke orang tua keluarga yang sudah tidak ada. Yang ke-10 adalah lebaran ketupat. Lebaran ketupat disebut juga bakdo kupat dilaksanakan seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Ya. Yang selanjutnya tradisi Islam di Minang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya tradisi Islam di Minang. Yang pertama yaitu sholawat dulang. Sholawat dulang atau salawat dulang adalah sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam. Sesuai dengan namanya, sholawat dulang berasal dari 2 kata, yaitu sholawat yang berarti sholawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW dan dulang atau talam, yaitu piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Pertunjukan sholawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. Yang kedua yaitu makan bajamba. Makan bajamba atau juga disebut dengan barapa adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mandi balimau. Mandi balimau adalah satu kata yang mengandung satu kegiatan tradisi yang bernuansa religius di Minangkabau pada masa dahulu hingga sekarang. Biasanya tradisi ini dilakukan selang 1 hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu yang keempat, Armarohimin. Tradisi Armarohimin adalah tradisi Minangkabau, tepatnya tradisi pada Nagara Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Minangkabau, Sumatera Barat.
Tradisi yang dikenal dengan nama Ar-Marohimin ini dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Taram pada saat terjadi kemarau panjang dan masyarakat tidak melaksanakan sholat istisqa sebagaimana tradisi Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini dilaksanakan ketika tidak turun hujan selama 2-3 bulan. Pada prosesnya, sebelum tradisi ini dilaksanakan, terlebih dahulu masyarakat melaksanakan tradisi tolak bala dan tradisi doa kunut. Sekian presentasi dari saya. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya, anak-anak, mengenai tradisi Islam di Melayu. Tradisi Islam di Melayu itu ada petang megang. Kata petang artinya sore hari, sedangkan megang artinya memegang sesuatu atau akan memulai sesuatu. Hal ini biasanya diadakan sebelum Ramadan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang bertempat di Sungai Siak. Contohnya seperti ini. Ini tradisi di Sungai Siak. Ini persiapannya. Kemudian ada mandi Balimau Kasai. Tradisi ini merupakan upacara tradisional yang istimewa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sama dengan petang megang tersebut. Balimau bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang disebut limau atau jeruk limau. Jeruk nipis itu. Sedangkan kasai artinya wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Contohnya seperti ini. Mandi Balimau Kasai. Seperti siraman gitu. Contohnya. Kemudian selanjutnya ada jalur pacu Kuantan Singingi. Tradisi jalur pacu ini digelar di sungai-sungai yang ada di Riau dengan menggunakan perahu tradisional. Di Kabupaten Kuantan Singingi tempatnya di Riau. Masyarakatnya memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung. Tradisi ini digelar setahun sekali dan ditutup dengan Balimau Kasai, yaitu mandi dengan jeruk limau tersebut. Contohnya seperti ini. Seperti lomba dayung gitu. Jalur pacu dayung. Kemudian selanjutnya ada tahlil jamak atau kenduri ruah di Kepulauan Riau. Tahlil jamak itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim yang sudah meninggal dunia. Selain doa juga dilaksanakan kenduri dengan sajian menu kenduri yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Contohnya seperti ini. Seperti tahlilan atau kenduri ruah yang bertempat di Kepulauan Riau. Kemudian yang terakhir ada tradisi berjanji. Tradisi ini merupakan tradisi Melayu yang berlangsung sampai sekarang. Berjanji ini menghubungkan praktik tradisi Islam masa kini dengan tradisi Islam masa lalu dan dikombinasikan dengan alat musik. Contohnya seperti ini. Seperti berjanji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.